Yuk kita mulai. Oke. Thank you banget udah nyampe sini, Leodra. Aku yang terima kasih Bapak. Untung lagi ada physical distancing. Kalau nggak Iya. tadi tuh fans yang di luar pada masuk semua Waduh. di sini nih. So, selamat datang di podcast Ruang Sandi, idola masa kini yang luar biasa jadi satu fenomena ya. Seneng nggak sih, Li, jadi idola? Seneng banget Pak. Supaya aku nervous. Nyantai aja, nyantai. Oke. Kan biasanya lihatnya di TV, sekarang udah di depan langsung gitu ya. Jadi maaf ya semuanya. Nggak apa-apa. Jadi dibilang idola tuh sebenarnya apa ya, kata yang ingin aku gapai dulu gitu. Tapi mungkin setelah proses waktu gitu ya, perjalanan, akhirnya sekarang aku menyandang maksudnya gelar idola itu setelah menang jadi juara di Indonesian Idol. Aku ngerasa kayak aku bersyukur. Congratulations by the way. Terima Selamat kasih ya. Selamat Bapak. banget. Aku bersyukur, aku bahagia, dan apa ya, satu persatu mimpi aku mulai terwujud gitu. Tim saya nih ngingetin, jangan sampai panggil Leo atau jangan sampai panggil Dra. Waduh. Emangnya kenapa sih, Li? Tapi nggak apa kalau misalnya Bapak manggil dia juga. Enggak, daripada kamu cemberut nanti. Enggak. Jadi upset. Sebenarnya aku dapat panggilan Lili atau Li itu dari SMP sih Pak. Jadi dulu aku dipanggil Leo tapi kayak cowok namanya. Aku nggak Iya, suka. Leo ya, Leo Iya, ya. Leo itu kayak cowok. Terus Dra, oh, jelek gitu ya, Dra gitu ya. Dra. Jadi Dra gitu kan, kayak gimana gitu. Jadi akhirnya temen aku manggil Lili gitu. Nah itu bagus, Lili gitu. Lili ya. Ya, Lili kayak ada kembang, bagus banget namanya kembang Ya, Lili. lebih cewek. Juara 1 Indonesian Idol, kita semua, siapa sih yang nggak tahu fenomena ini, seorang ikon. Dan biasanya, saya pernah dikasih tahu bahwa ajang pencarian ini dipopulerkan di Indonesia adalah Indonesian Idol ya. Tapi gini Li, saya sempat dengar dari anak-anak saya, katanya kata-kata netizen kalau juara 1 itu adalah curse, adalah kayak kutukan gitu. Nah, gimana sih Li? Kan Li juara 1 nih. Do you feel that way? Aku masih bingung sama pendapat yang mengatakan bahwa juara 1 akan dapat kutukan. Tapi maksudnya gini, aku percaya bahwa Tuhan udah kasih aku jalan, kasih aku rezeki. Tidak mungkin Tuhan mengutuk orang-orang yang berprestasi apalagi Setuju berjuang. banget. Setuju, mungkin karena selama ini runner up di-perceive atau dianggap runner up atau finalis lainnya ternyata lebih sukses dari juara 1. Setelah aku lihat-lihat juga banyak juga yang juara 1 berhasil gitu, bukan. Tapi maksudnya nggak, jangan menganggap bahwa pandangan itu dijatuhkan ke aku gitu. Maksudnya semua itu sudah Tuhan atur rezekinya, tinggal aku aja yang memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, berkarya, punya niat, memang niat yang gigih, berjuang, berusaha, itu doang sih. Keren banget. Tapi seandainya Iya. runner up atau finalis lainnya lebih sukses, gimana? I'm happy. See? Iya. You're a very positive person. Iya, maksudnya gimana ya? Kalau misalnya teman-teman aku sukses juga aku bahagia gitu. Karena kita sama teman-teman seperjuangan gitu. Kita yang paling tahu rasanya di karantina gimana, yang rasanya berjuang gimana, apalagi kita masih muda gitu ya. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, tapi kita harus berjuang sama mimpi kita gitu. Maksudnya aku merasakan apa yang mereka rasakan dan mereka juga merasakan apa yang aku rasakan. Jadi kalau teman-teman aku semua sukses, aku turut berbangga dan bahagia gitu. Itu sebetulnya yang perlu anak-anak muda dan sebetulnya semua masyarakat pahami ya. Jangan SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Ya. Nah, harusnya kita mestinya senang melihat orang sukses. Benar. Dan justru sedih melihat orang susah. Benar. Jadi dengan begitu bangsa kita mudah-mudahan lebih baik. Nah, Amin. peserta termuda, the youngest, Iya. selama Indonesian Idol berlangsung, mendapat 15 kali, 15 times standing ovations, dan video performance yang 9 kali trending di YouTube. Luar biasa. Saya ingin men-challenge, masa sih nggak sukses? Saya rasa benar kata kamu tadi Li, bahwa Tuhan pasti akan selalu bersama orang-orang yang berprestasi. Benar. Dan kutukan itu
adalah pikiran kita sendiri. Benar. Padahal kita udah dibukakan begitu banyak peluang oleh Benar. Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Lili coba deh nyanyi. Setelah ini saya mau buktikan sesuatu. Buktiin apa dulu, Pak? Udah ada banyak banget karena informasi-informasi seliweran. Saya pengen dengar dulu Lili nyanyi. Nyanyi apa aja? Aku bawain lagu one of my favorite songs. Ini Never Enough. All the time of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never, never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. Wow, where did that sound come from? Itu ada dari mana itu di tubuh sekecil itu? Di tubuh mungil itu tiba-tiba keluar suara. Wow, what a performance! Gila, keren banget. Dan waktu nyanyi itu, apalagi kalau yang lagu-lagu garang-garang gitu, memang beda banget ya. You seems like you're in another world gitu. Ada di dunia yang berbeda. Tiba-tiba suara yang keluar nggak saya nyangka. Dan kalau lagi ngobrol beda banget sama lagi nyanyi. Gitu Jadi ya, Pak. apalagi di belakang kamera ya. Nama Lyodra ini petakilan ginting ya. Ya, ini seceria dan sepetakilan itu ternyata. Enggak, Pak, tapi saya kalau kalem, sudah Pak. nyanyi katanya banyak yang bilang Lyodra itu sombong. Oh, gitu. Gimana sih ceritanya? Aku tidak bisa maksa mereka suka semua sama aku. Bukan tugas aku untuk mereka semua harus suka sama aku. Tugas aku memang ya tetap lakukan yang terbaik, jadi diri aku sendiri, tetap berkarya, tetap positif dan tetap berprestasi. Dan kalau misalnya ada yang bilang aku sombong atau kesannya kalau nyanyi itu kayak show off atau gimana-gimana, menurut aku kalau aku sih enggak ya. Karena menurut aku sesuai dengan lagunya mungkin dan pembawaannya di panggung gitu. Dan itu adalah bagian daripada kita menghayati Benar. lagu dan memberikan penghormatan kepada Sang Pencipta yang memberikan luar biasa vocal cord kayak begitu, bidik nada yang luar biasa, a very strong, articulate voice seperti itu luar biasa. Jadi buat saya itu bukan arogan, tapi itu ekspresi yang betul-betul menghayati dan betul-betul memberikan satu totalitas dari satu lagu. Jadi guys yang bilang Lyodra sombong, I think you made a mistake ya. Nah ini sebelum jadi juara 1 di ajang pencarian bakat Indonesia Idol yang keren banget itu, sebenarnya kita udah nggak asing lagi sama nama Lyodra. Karena pasti juga banyak yang tahu Lili ini mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya di ajang Sanremo Festival di Italia pada tahun 2017 sebagai juara 1 loh. Iya. Keren banget. Kita punya tayangan waktu Lili nyanyi di sana. Climb up the hills, walk through the valleys. It's deep in my heart. I know that it's right. And soon I'll make you come to life. Oke, nyanyinya itu dari umur berapa sih, Li? When did it all start? Sebenarnya aku suka nyanyi dari umur 2 tahun, Pak. Itu 2 tahun? 2 tahun. Bayi-bayi lain lagi belajar ngomong, ini udah belajar nyanyi. Jadi mamaku suka pasang CD ya, dulu masih CD-CD gitu, kaset-kaset gitu. Terus lagu Peter Pan. Terus aku waktu nyanyi katanya nggak fales, terus urutannya pas semua. Tapi karena orang tua aku udah melihat bahwa aku punya potensi dalam bernyanyi, kelas 4 SD aku dilesin les vokal tuh sama orang tua. Jadi dari awal banget ya, di umur 2 tahun, dan terus kita udah diarahkan bakatnya oleh orang tua. Iya. Nah, Lyodra ikutan Indonesia Mencari Bakat tahun 2014. Benar. Menjadi bagian dari Di Atas Rata-Rata milik Erwin Gutawa. Ikutan kontes ajang menyanyi sampai internasional. Iya. Sampai sekarang jadi idola, sekarang
Indonesian Idol juara 1. Menyanyi itu memang tujuan hidup Lyodra. Menyanyi itu memang tujuan hidup aku, dan menurut aku mungkin itu jalan hidup aku juga gitu ya. Karena apa yang udah aku raih sekarang, apa yang udah aku miliki sekarang, itu menurut aku lebih dari cukup. Aku nggak pernah expect bahwa aku akan seperti ini gitu. Jadi merinding sih kalau inget-inget yang perjalanan dulu. Tapi itu ya amazing ya, bahwa kalau kita punya bakat dan diarahkan, and you put real hard work, kayak gini nih, kerja Iya, kan? Kerja iya. keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan Kerja kerja ikhlas. ikhlas. Itu kerja 4As, you exactly menjadi example yang baik, menjadi contoh yang luar biasa. Amin, amin. Nah, ngomong soal perseverance nih, Ya. ini kan cocok banget nih kata perseverance, karena gagal bangkit lagi. Nah, Benar. untuk jadi penyanyi katanya kamu sampai pernah serak, Ya. sampai serak gara-gara belajar teknik whistle. Nah, ini terangin dulu nih, teknik whistle itu seperti apa. Terus ada yang bilang ini tekniknya Mariah Carey, Yes, benar nggak? benar. Mariah Carey. Jadi whistle itu peluit ya, gitu. Jadi teknik ini yang teknik tertinggi setahu aku ya. Paling sulit itu. Paling Saya sulit. ingat Mariah Carey itu nggak ada yang bisa niruin tuh. Iya. Dan paling beresiko, paling susah juga gitu ya. Nggak semua bisa juga. Tapi aku memiliki kemampuan seperti itu. Jadi aku juga bingung kenapa aku bisa. Karena aku awalnya nggak ada latihan untuk maksudnya nggak ada latihan untuk teknik itu. Aku spontan pulang sekolah, tiba-tiba aku teriak setinggi-tingginya waktu aku putar lagu Mariah Carey, ternyata whistle gitu. Jadi sespontan itu kejadiannya.